bahkan dia lebih kuat daripada Waqi' ibnul Jarrah, dan disebutkan saduqun thiqah maudhi' lil hujjah, maka dia adalah di atas derajat thiqah dan dia hujjah. Makna hujjah, hafalannya sangat kuat. Dan An-Nasai mengatakan thiqatun ma'mun, maka diakui keilmuannya oleh para ulama. Bahkan Abdurrahman ibnu Mahdi, yang mana Abdurrahman ibnu Mahdi merupakan orang yang sama dalam perjalanan dakwahnya, di atas sedikit mengatakan hujjatun sabtun. Maka lihat bagaimana Abdurrahman ibnu Mahdi memuji Fadl ibnu Dukain yang lebih muda darinya. Disebutkan hujjatun sabtun. Maka seperti biasa, para ulama di zaman dulu tidak ada pada mereka, di hati-hati mereka, kecemburuan, ghirah dari ustadz-ustadz yang ada di zamannya, dari masyayikh yang ada di zamannya. Maka Abdurrahman ibnu Mahdi yang lebih tua memuji kepada Fadl ibnu Dukain yang dohirnya dari sezaman namun di bawahnya sedikit, dia puji bahwa dia adalah hujjatun sabtun, dan Abdurrahman ibnu Mahdi imam di zamannya. Dan begitupun Ali ibnul Madini yang sezaman dengan Fadl ibnu Dukain mengatakan minas thiqat wa addahu min awthaq ashabi Tsauri. Maka dia dari rawi-rawi yang thiqat dan bahkan dari murid yang terkuat dari Sufyan Ats-Tsauri. Maka inilah Fadl ibnu Dukain. Dan telah kami berikan dulu kisah bagaimana Fadl ibnu Dukain di saat diuji hafalannya. Maka Imam Ahmad seperti biasa, dia teman dekat dengan Yahya ibnu Ma'in. Maka keduanya datang ke tempat Fadl ibnu Dukain, dan dia mengetahui bahwa Fadl ibnu Dukain imam, hafalannya tidak ada duanya. Maka kata Imam ibnu Ma'in kepada Imam Ahmad, di antara keduanya sama, bagaimana kalau kita menguji imam ini? Akhirnya sepakat. Ditulislah sama Imam Ahmad 10 hadis, dia tukar sanad yang pertama dengan sanad yang ketiga, matan yang keempat dengan matan yang pertama, digonta-ganti. Kemudian dibacakan kepada Fadl ibnu Dukain, dia seorang imam. Maka di saat dibacakan di depan Fadl ibnu Dukain, haddatsana fulan fulan qala Rasulullah, demikian, salah. Tahu Fadl ibnu Dukain, salah, bukan begitu hadis ini. Hadis yang kedua juga salah. Ketiga, keempat, mulailah curiga. Fadl ibnu Dukain, ini Ahmad sama Yahya ibnu Ma'in pengen mengetes saya. Maka disebutkan akhirnya ditendang keluar dari rumahnya. Ini kisah terdapat di dalam kisah bagaimana Fadl ibnu Dukain. Maka itulah keagungan Fadl ibnu Dukain, di mana dia mengetahui dari hadis-hadis yang dia berikan. Kemudian meriwayatkan dari Syaiban, dan Syaiban huwa ibnu Abdurrahman At-Tamimi Al-Basri, dan Syaiban pun rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Yahya, dan Yahya yang diinginkan di sini adalah Yahya ibnu Abi Katsir. Dan Yahya ibnu Abi Katsir dia thiqatun sabtun, dan sebagian ulama menyebutkan dia mudallis, dan di sini dia kedudukannya imam dan mudallis. Namun wallahu a'lam, yang rajih dia adalah mudallis di tabaqah yang kedua, yang mana tidak begitu berpengaruh meskipun tidak melaksanakan tasrih, maka bisa diterima wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Abu Salamah, dan Abu Salamah sering kita lewati min athbatin nas dari Abi Hurairah. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah ibnu Man? Abu Salamah Abdullah ibnu Man Abdurrahman ibnu Auf, anaknya dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Abu Salamah Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri Al-Madani
Al-Qurashi. Maka dia imam muhaddits di zamannya. Meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yang mana lafadznya tadi kami sebutkan. Faidah dari hadis ini barakallahu fikum, maka yang mengikuti kajian diusahakan untuk mempunyai kitab, karena kita merujuk kepada matan. Bagi ikhwah yang hadir di sini, jika tidak mampu untuk membeli kitab, ditulis dari ikhwah yang mempunyai kitab. Adapun bagi yang belajar streaming, maka bisa memesan kitab agar tidak bengong. Ini tadi sanadnya apa dan sebagainya. Kita berbicara tentang Abu Salamah, siapa tadi Abu Salamah? Tidak tahu, karena memang tidak mempunyai kitab. Dan di sini pun yang kita baca bukan kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kitab Sahih Al-Bukhari, kalian mungkin yang ikut streaming punya kitab Sahih Al-Bukhari, tinggal dibuka hadis nomor demikian, bab demikian dari kitab Siyam. Namun di sini kitab tidak ada, kecuali ada di sini, kita cetak di sini. Karena kitab ini berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifat Siyam Ramadan, maka bukan dari kitab yang ada di dunia. Kemudian kita kembali kepada hadis dari Jabir bin Abdullah, di mana dia mempersaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Umar Yaumal Khandaq. Maka kisah ini di saat terjadi perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq? Khandaq bermakna parit yang besar. Kenapa bisa terjadi perang Khandaq? Dikarenakan kelompok kufar Quraisy berkolaborasi dengan musyrikin Arab dimanapun untuk menghancurkan Madinah. Karena dakwah tauhid ini kalau tidak dibungkam dan tidak dibendung, maka nanti akan meluas dan bahkan Jaziratul Arab akan menjadi muslimin. Dan bahkan negara-negara Eropa dan Faris akan jatuh. Negara Faris yang sekarang Iran dan juga Roma yang sekarang Italia ataupun di Eropa. Maka akhirnya mereka berusaha untuk membendung dengan menghancurkan Madinah. Namun Allah Jalla wa'ala menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan agama ini dari Al-Quran dan Sunnah, maka kami yang pasti akan menjaganya. Maka berkolaborasi dari kelompok Arab, terutama kufar Quraisy, menuntut kehancuran dari Madinah. Maka mereka berpuluh ribu serdadu untuk menghancurkan Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Salman Al-Farisi dari kelompok Faris bahwa sistem peperangan di antara kami dulu di Faris, jika diserbu dan dikepung dari berbagai tempat, membuat khandaq, membuat parit, karena pasukan artileri yang merayap tidak akan bisa menyeberang. Paritnya wallahualam mungkin 10 meter dan kedalamannya berapa meter. Maka terbayang Madinah dibuat parit yang besar, menandakan ini adalah kerja yang sangat keras. Sehingga pasukan artileri bahkan kavaleri, kuda-kuda perang mereka yang meloncat itu tidak bisa meloncat. Menandakan kalau kuda-kuda perang seperti kuda Arab, Mustang, bukan merek rokok, tetapi Mustang memang maknanya kuda liar, kuda Arab, yang mana dia itu jawad, sangat mahal dan sangat kuat. Mungkin bisa meloncat 5 meter, atau kurang atau lebih. Maka terbayang di sini dibuat lebih dari lompatan kuda. Maka sangat kerja keras kaum muslimin pada saat itu. Dan ini adalah tawakul yang disyar'ikan melaksanakan sebab. Tidak mentang-mentang ada Nabi Muhammad dan tidak mentang-mentang Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, maka agama Allah ini akan tertolong, ya sudahlah yang penting tawakul. Tidak. Tetapi fi'lus sabab, melaksanakan sebab apa? Kata Salman Al-Farisi, buat parit yang
lebar, sehingga kuda-kuda kavaleri mereka tidak bisa meloncat. Di saat mereka ingin masuk ke Madinah, tidak bisa. Akhirnya Nabi menggali parit bersama para sahabatnya. Dan terbayang bukan hanya sekedar menggali parit tanpa ada waktu batasan seperti kita kalau membangun hari Jumat saja sekalian goro. Sekalian libur, goro. Membuat WC, sekarang membuat apa? Portal. Iya. Membuat portal dan sebagainya. Semuanya dengan goro. Waktunya kapan? Bebas. Sehingga Jumat ini, Jumat depan. Namun zaman itu, perang Khandaq, Nabi diberitahu bahwa pasukan Arab kufar siap untuk menghancurkan Madinah dan mereka berkumpul, berkolaborasi. Maka mendengar itu langsung diperintahkan untuk membuat Khandaq, maka tidak diketahui kapan mereka akan masuk dan kapan mereka akan menyerbu, maka akhirnya dibuatlah Khandaq terus-menerus setiap hari. Dan poinnya di sini karena saking sibuknya tidak ada batas waktu, terus bekerja. Karena musuh siap untuk masuk ke Madinah. Maka poin pendalilannya karena sibuknya, berkatalah Umar kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, makitu an usalliya hatta kadatu syams tagrubu." Wahai Rasulullah, kita ini tidak bisa bahkan bernafas dan bahkan tidak bisa melaksanakan sholat asar, wa kadatu syams tagrubu, dan bahkan mentari sudah hampir tenggelam, wadzalika ma'aftara shaim. Ini poin pendalilannya. Yang mana waktu tenggelamnya matahari itu adalah waktu berbukanya orang yang berpuasa. Ini poin pendalilan dari fikih kita. Namun kita banyak faidah dari sini, juga fikih berperang dan juga fikih yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang masuk kepada fikih salat, masalaituha, dan aku pun tidak melaksanakan salat, belum melaksanakan asar, sibuk, takut kalau mereka nanti akan datang. Fanazala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Buthan, maka Nabi turun dari tempatnya untuk bekerja itu ke Buthan, maknanya tanah yang lapang, bukan di parit. Wa ana ma'ahu, dan aku, kata Umar, bersama Nabi. Fatawaddo'a, maka berwudu, summa sholla, yakni al-asra ba'da maghribati syams. Maka sholat asar setelah matahari tenggelam. Sudah habis apa belum waktu asar? Sudah, dengan tenggelamnya matahari. Summa sholla ba'dahal maghrib. Kemudian sholat maghrib. Maka di sini menjadi poin pendalilan. Jika terlambat dalam melaksanakan sholat, baik lupa ataupun terlambat, maka didahulukan sholat secara tertib. Maka di sini bukan tujuannya menjamak maghrib dengan asar dan asar dengan maghrib, tetapi di sini dalam keadaan sibuk dan terlupakan karena perkaranya besar, perkaranya invasion, penyerbuan yang bisa akan mereka itu membunuh kaum muslimin. Perkaranya lebih dahsyat. Maka akhirnya terlambat sholat asar, yang menjadi di sini poin sholat asar duluan. Kemudian baru sholat maghrib. Maka begitupun aturan-aturan, misalnya antum dalam keadaan safar, kemudian dalam keadaan safar tidak sempat sholat karena bisnya tidak berhenti dan sebagainya misalnya, maka qadarullah terlambat sholatnya, keluar dari waktunya, maka di sini dalam keadaan musafir gampang, namun intinya jika terlambat dan sebagainya, maka jadikanlah susunan sholat awal fal awal. Maka di sini maghrib tidak didahulukan tetapi asr. Meskipun waktunya sudah habis, iya, asr. Baru setelah itu maghrib. Maka ini faidah dari hadis ini dari segi waktu sholat. Dan dengan ini selesailah 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang maknanya bahwa berbuka puasa itu dengan cukup gurubati syams. Maka poin pendalilannya di sini ucapan Umar, di mana dia mengatakan, "Ya Rasulullah, telah masuk waktu maghrib dan kita belum melaksanakan asar. Hatta kadati syamsu tagrubu,
Dan seakan-akan mentari itu telah masuk